Bab 597. Pergi ke Aurora Island. Alun-alun perbelanjaan akan mengubah peraturannya di masa depan, dan kartu VIP apapun bukanlah senjata yang dapat digunakan untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Jika aku mengetahui kalian melakukan hal-hal yang seenaknya lagi, alun-alun perbelanjaan Axel Zhu akan berhenti dibuka. Suara Erikin terdengar tenang, tetapi semua orang yang mendengarnya menjadi gemetar. Iya, Tuan Qin benar, aku akan segera melapor kembali pada direktur, kata Jenna Song sambil berkeringat deras dan mengangguk berulang kali. Saat ini, dia merasa aura pemuda di depannya sangat kuat, dan dia merasa lebih tertekan daripada pergi ke perusahaan untuk menghadapi Axel Zhu. Tuan Qin, aku salah. Maafkan aku. Lelaki tua gemuk itu tiba-tiba berlutut di lantai. Ponselnya terus berbunyi, dan ketika melirik pesan itu, dia hampir muntah darah. Hanya dalam waktu singkat, bisnis perusahaannya runtuh. Semua pelanggan yang saling berhubungan membatalkan kerja sama mereka, dan bank pun meminta agar pinjaman segera dilunasi. Hampir dalam beberapa saat, dia berubah dari seorang multijutawan menjadi orang miskin, dan hal itu membuat emosinya runtuh. Ayo pergi. Erikin bahkan tidak melihat pria yang memohon itu. Orang yang suka mempermalukan orang lain juga akan dipermalukan. Sampai saat salah menindas orang, dia baru akan menyesal. Orang seperti itu tidak pantas mendapatkan simpati. Terlintas kekaguman di mata Bella Fang. Pesona Erikin semakin lama semakin kuat, dan itu membuatnya tanpa sadar tertarik untuk mendekat. Setelah kembali ke asosiasi Budo dan melakukan sedikit persiapan, Erikin pun membawa Bella Fang ke bandara. Axel Zhu secara pribadi membawa beberapa orang ke bandara untuk menunggu. Tuan Qin, ini adalah kartu emas level tertinggi dari perusahaan kami, kata Axel Zhu sambil menyerahkan sebuah kartu yang bagus pada Erikin. Kartu ini dapat digunakan di industri keluarga Zhu atau keluarga Zhu, dan memiliki kekuasaan eksekutif di tingkat presidir yang bisa segera memecat karyawan manapun. Pada saat yang sama, aku telah memulai pekerjaan piket dari seluruh perusahaan, dan secara ketat menyelidiki karyawan yang menindas yang lemah, serta yang menyanjung orang kaya. Jika ditemukan, mereka akan segera dipecat. Saat melihat kartu itu, mata Bella Fang mengeluarkan bintang. Nona Bella, ini milik Anda, kata Axel Zhu menyadarinya dan segera memberikan satu lagi ke Bella Fang. Erikin memperhatikan bahwa angka pada dua kartu itu adalah 01 dan 02. Seharusnya kartu ini baru saja dibuat oleh Axel Zhu. Orang ini punya otak, dan dia bisa memperbaiki kesalahannya. Kamu sangat baik, kata Erikin menyemangatinya, dan itu membuat Axel Zhu menjadi rileks. Setelah menaiki jet pribadi, Bella Fang berkeliling dengan penasaran, sementara Erikin duduk dan memejamkan matanya untuk mengatur napasnya. Dibukanya Aurora Island 3 hari kemudian berkaitan dengan apakah dia bisa menyelamatkan ibunya atau tidak, jadi dia perlu menyesuaikan keadaannya dengan sebaik-baiknya. Aurora Island sangat jauh dari kota G. Sekalipun naik jet pribadi, sesampainya di daratan luar Aurora Island pun sudah keesokan harinya. Dingin sekali, kata Bella Fang menggigil sambil memeluk kedua tangannya setelah turun dari pesawat. Cuaca di Suiyuan hampir 20 derajat lebih rendah daripada di kota B, dan tempat itu sudah tertutup salju dan es. Aurora Island tidak berbatasan dengan daratan manapun. Jika ingin ke sana, mereka harus menaiki kapal feri. Erikin dan Bella Fang datang ke feri dan menemukan hanya ada satu kapal feri yang berlabuh. Apa? 1.000 yuan. Bukankah itu terlalu mahal? Kata Bella Fang sambil menatap tukang perahu itu. Harganya hanya 300 yuan ketika aku datang 2 tahun yang lalu. Ada banyak orang tahun ini, itulah harganya, kata tukang perahu itu tanpa marah. Nona, kamu juga tahu kalau Aurora Island memiliki cuaca aurora yang indah setiap 20 tahun sekali. Kebetulan, tahun ini adalah tahunnya, jadi ada banyak sekali penumpang. Kami hanya punya sedikit kapal, dan kita harus bolak-balik berkali-kali setiap harinya. Tentu saja, harganya akan lebih mahal. Jika menurut Nona itu mahal, kamu bisa menunggu 2 hari lagi. Saat itu tidak ada wisatawan, dan mungkin akan murah.
Setelah melihat sikap tegas tukang perahu itu, Bella Fang juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menggertakkan gigi putihnya dan mengeluarkan uang 2.000 yuan dengan ekspresi yang sangat kesakitan. Eric Qin diam-diam tersenyum. Dia teringat ketika Bella Fang tahu berapa banyak uang yang ada di dalam kartu emas itu, dan ekspresi matanya yang mengeluarkan bintang. Di luar dugaan, ternyata penyihir cilik ini adalah penggemar uang. Keduanya memasuki kabin. Itu adalah kapal feri kecil dengan sekitar belasan kursi, dan sepertinya diganti untuk sementara. Itu juga normal. Aurora Island hanya memiliki 1 minggu musim turis setiap tahunnya. Selain itu, akan ada lebih banyak orang setiap 20 tahun, sehingga para tukang perahu tidak terlalu memperhatikannya. Tidak lama setelah duduk, Eric Qin mendengar langkah kaki dari haluan kapal lagi. Seorang pria botak yang mengenakan mantel bulu dengan memeluk seorang wanita cantik masuk melalui pintu. Orang-orang itu bukan orang kota G. Mereka memiliki ciri wajah berkulit putih dan bertubuh tinggi. Mengapa ada orang lain di sini? Pria botak itu sedang berbicara dan tertawa dengan wanita itu. Ketika melihat Eric Qin dan Bella Fang, dia pun mengamati mereka. Wajahnya tiba-tiba menjadi muram, dan dia memandang tukang perahu dengan tidak senang. Kenapa ada 2 orang kota G di sini? Mereka tidak pantas naik kapal yang sama denganku. Keluarkan mereka dari sini. Saat mengatakan itu, pria botak itu menjentikkan jarinya ke pengawal di belakangnya, dan pengawal itu melemparkan segepok uang kepala pemilik kapalnya. Tetapi mereka sudah membeli tiketnya. Saat melihat tumpukan uang itu, pemilik kapal jelas tergerak, tetapi agak malu. Itu masalahmu. Suamiku paling benci orang kota G, cepat usir mereka, kata wanita itu juga. Kalian berdua, bos ini ingin menyewa kapal, jadi bisakah kalian permisi? Pemilik kapal itu menggertakkan giginya dan berjalan mendekati Eric Qin. Dia ingin menyewa kapal atau merendahkan kami, kata Eric Qin dengan tenang. Setelah belajar 2 hari dengan Bella Fang, dia bisa mengerti beberapa bahasa daerah. Itu, kalian berdua, aku dapat mengembalikan uang tiket kalian 2 kali lipat, lebih baik kalian pergi dari sini. Ini bukan kota G, aku sarankan kalian jangan menimbulkan masalah, kata pemilik kapal lagi sambil menghela napas. Jika aku tidak pergi, kata Eric Qin dengan sedikit marah. Kalau begitu aku hanya bisa berkata bahwa itu sangat disayangkan, kata pemilik kapal menatap Eric Qin dengan kasihan, lalu berbalik untuk melapor. Tidak berterima kasih dengan niat baik orang lain. Buang mereka ke laut. Pria besar itu mendengus sinis, dan beberapa pengawal yang kuat seperti beruang hitam segera mendekati mereka. Eric Qin tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya. Beberapa aura yang tak terlihat terbang dan mendarat di bawah kaki pengawal itu. Terdengar suara cekait. Papan kapal seperti membeku. Beberapa pengawal terpeleset dan jatuh pada saat yang sama. Posisi mereka jungkir balik, dan ada yang menabrak pria botak itu hingga membuatnya terjatuh dan merasa malu. Sekelompok sampah, teriak pria botak itu dengan marah sambil berdiri. Beberapa pengawal berdiri dengan pusing. Mereka tidak tahu mengapa mereka bisa jatuh, dan rasa malu pun datang lagi. Tepat pada saat ini, bunyi peluit kapal terdengar dari luar kapal. Bos, ada kapal yang kembali, kamu bisa naik kapal itu, kata pemilik kapal itu lega. Dia juga khawatir pertengkaran di sini akan merusak kapalnya. Selain itu, kapal itu tidak pernah membawa orang kota G, itu pasti memenuhi permintaanmu. Kalian beruntung, kata pria botak itu dengan mendengus sinis. Dia menatap Eric Qin dengan benci, dan berbalik. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa berkata-kata untuk orang yang merasa hebat dengan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, kapal yang penuh dengan penumpang itu membawa Eric Qin dan Bella Fang ke Aurora Island. Benar-benar Reiki yang murni. Saat menginjak pulau, Eric Qin menghirup napas dalam-dalam, dan merasakan udara di sekitarnya sangat kaya akan Reiki. Bahkan kondisi fisik jenuhnya sedikit meningkat. Tidak heran jika ada ajaran yang memberikan pengajaran di sini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story.
Salam.